Bisa enggak kita melewati musim kemarau ini? Musim kemarau ada tantangannya enggak? Ada. Musim hujan ada tantangannya enggak? Ada. Musim paceklik ada tantangannya enggak? Ada. Musim kemarau apa? Ada saat di mana kita begitu miskin, penuh tantangan. Tapi ada saat kita begitu kaya, makmur, juga ada tantangannya. Semua musim itu ada tantangannya. Mau melekat pada yang mana? Coba. Jadi kadang kita miskin, kita berharap kaya. Enak ya jadi orang kaya, tidurnya enak gitu. Tapi begitu jadi kaya, enaknya jadi orang miskin, gak mikir banyak gitu. Tidurnya enak gitu. Bingung. Orang miskin bisa tidur di pinggir jalan, santai aja dia. Orang kaya kasurnya berlimpah, bola balik tidurnya kayak gini, gak bangun-bangun. Gak bisa tidur nyenyak. Betul gak? Ya. Jadi bukan apa yang di luar, tapi yang di dalam. Saya kira saya biarin aja ini. Tapi ini momen apa? Ini yang sudah ke-6. Ini materi ke-6 ya. Ke-6 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan benar-benar dari tidak tahu menjadi penuh dengan pengetahuan. Penuh dengan energi. Tapi gini, perut yang penuh begitu tidak dikeluarkan, walaupun kotoran, tidak dikeluarkan menjadi pupuk bagi kehidupan, sia-sia. Batin yang penuh oleh pengetahuan tidak dikeluarkan menjadi manfaat yang menyuburkan pertumbuhan kehidupan kita, sia-sia juga. Jadi jangan sampai pulang dari sini obesitas pengetahuan enggak dialirkan menjadi laku. Rugi retretnya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Selesai. Oke, boleh tepuk tangan keren ya. Ini pertemuan demi pertemuan ini, sesi demi sesi ini hal-hal yang sangat susah dicari, dipelajari di mana-mana sih, Ibu dan Bapak. Dan ya maaf banget ya kalau kita bicara ini 5, 7, 8 tahun yang lalu susah mau cerita gini sebetulnya. Tapi ya puji syukur alhamdulillah kita bisa lebih luas menerima dari perspektif yang berbeda. Tapi intinya adalah bagaimana kita tadi ya bagus banget Pak Wayan menggambarkan syariat itu urusan pahala. Tarekat itu urusan jalan. Hakikat itu makna. Tapi ternyata ma'rifat itu adalah kenal diri gitu. Yang akhirnya saya rasa apapun jalan atau apapun pelajaran di luar pasti adalah cerminan untuk kita mengenal diri gitu intinya. Baik Ibu dan Bapak, di ending session ini seperti apa yang tadi sebelumnya saya sampaikan, kita akan fully discussion. Jadi kalau ada unek-unek, ada apa ya yang mau disampaikan atau ada sesuatu yang mau dielaborasi, mangga dipersilahkan. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan atau apa gitu yang mau disampaikan, dipertanyakan. Ya waktunya habis. Mangga Bu Tia. Giliran pertanyaan diam tapi habis gitu banyak nanya ya. Mangga Bu. Pak Wayan kan udah belajar ya soal karma dan regenerasi. Sebenarnya kehidupan di dunia yang di mata saya sekarang itu kan banyak informasi ya gitu di yang kita dapat dari media sosial apa TV gitu. Nah ada kata-kata, ada peperangan di sebelah sana gitu ya yang kita anggap suka nggak adil gitu ya. Ada yang ya kita contoh ambil Palestina sama Iran apa Israel tuh ya. Dimana informasi itu kan aduh kok masih kecil mati segala macam itu ya Pak Wayan. Jadi apakah itu adalah yang harus kita lihat gitu ya sebagai introspeksi diri kita gitu, keegoan manusia gitu. Tapi berarti kalau ngelihat teori-teori ini kan berarti ada mereka yang belum selesai ya. Karena udah 60 tahun begitu peperangan seperti itu, walaupun ada segi ekonominya lah, tapi kan secara manusia dia lahir susah-susah mati gitu, cuman hanya untuk keegoan suatu negara. Bagaimana menyikapi, kadang-kadang suka nggak tega gitu ya, tapi kadang nggak mau lihat, akhirnya ya kita nggak gitu. Tapi berita-berita itu kan kemarin banyak mendominir gitu, sehingga lagi mikir tuh, itu gimana dengan karma atau dengan regenerasi gitu, keadaan orang yang berperang.
Seperti itu. Untuk wawasan saya sewasan aja, biar lebih bijak dalam melihat. Kasih. Terima kasih Bu Tia. Boleh tepuk tangan. Great question banget. Wah ini seru Pak Wayan kita bahas ini nih. Antara peperangan, antara karma, antara reinkarnasi dan ada empati gitu. Di mana kita bisa berpijak dalam kebijaksanaan. Silakan Guru. Kalau tidak salah tadi kita bicara tentang Kang Bu menyampaikan bahwa seorang anak kecil menyampaikan kita ini semua adalah mimpinya Tuhan, imajinasinya Tuhan, yang kemudian menciptakan sandiwara, menciptakan makhluk hidup dengan berbagai peran dan cerita di dalamnya. Betul nggak? Kuatan mana kira-kira imajinasinya Tuhan yang maha besar, apa imajinasinya kita? Ya. Tuhan punya imajinasinya sendiri, sehingga menciptakan ada peperangan, ada perdamaian, ada begini, ada begitu. Tapi imajinasi kita apa? Imajinasinya manusia apa? Imajinasi manusia yang paling terkenal adalah ini. Imagine there's no heaven, no hell below us. Imagine all the people living all the world. Kan begitu, imajinasi manusia. Tapi imajinasi Tuhan nggak begitu. Setiap peristiwa kehidupan adalah cerita-cerita, adalah storytelling yang menjadi tempat pengetahuan itu bertutur. Ya, siapa di sini mau ikut penataran? Pilih mana? Mau ikut pelajaran yang berisi penataran, apa pelajaran yang berisi penuturan? Pilih yang mana? Penataran apa penuturan? Apa? Enak mana? Pengetahuan diberikan secara penataran apa penuturan? Penuturan. Storytelling itu adalah cara terbaik untuk menyampaikan pengetahuan. Nah, si kecerdasan semesta tak terbatas adalah sumber pengetahuan. Pengetahuan adalah cara untuk mentransfer kecerdasan semesta tak terbatas, betul nggak? Kecerdasan ditransfer melalui pengetahuan. Dia menitipkan benihnya di dalam tubuh manusia, percikan kecerdasan dititipkan ke dalam tubuh makhluk-makhluk hidup, lalu akan dibesarkan dengan kecerdasan agar menjadi kecerdasan yang tak terbatas. Kecerdasan itu lalu ditransfer melalui wujud berupa pengetahuan. Dan pengetahuan baru bisa enak dinikmati kalau menjadi tutur. Maka muncullah cerita-cerita kehidupan yang bisa menjadi tutur dengan berbagai peran di dalamnya. Maka muncullah lagu itu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Supaya kita mengamati cerita-cerita itu. Kapan kita mengamati? Setelah kita selesai memainkan peran. Nanti malam kita selesai memainkan peran ini, amati. Setelah kita paham, oh, letting go. Paham? Oh, letting go. Nah, yang bagus-bagus, letting in. Ya. Rasanya, letting go. Pengetahuannya, letting in. Itu supaya kita bertumbuh. Kan kalau kita makan, makanannya letting in, makanannya masuk, nutrisinya letting in, kotorannya letting go. Itu setiap hari itu, setiap kita bertemu berbagai peristiwa kehidupan, di dalamnya ada pengetahuan dan di dalamnya juga ada kekotoran. Kotorannya biarkan pergi, pengetahuannya biarkan masuk, gitu. Maka ketika kita melihat ada peperangan, ini analisa saya, mungkin salah analisa saya. Misalnya peperangan di Israel sana gitu, misalnya kan. Misalnya ini. Kebutuhan manusia itu ada setidak-tidaknya 5 menurut Abraham Maslow.
Maslow, hierarchy need of Maslow. Yang pertama fisiologis need, urusan makan, minum, perumahan, sandang, pangan dan sebagainya. Begitu dia lewat urusan itu, dia akan urusan ke safety need, menabung, asuransi dan sebagainya. Lewat urusan itu, dia akan sibuk untuk urusan apa? Love, belonging, persahabatan dan sebagainya. Lewat urusan itu dia muncak dihargai, esteem need. Begitu mendapatkan penghargaan, dia masuk ke wilayah aktualisasi dirinya. Dia ingin orang lain tahu siapa diri sejatiku gitu. Nah, sebuah negara ketika urusan makan sudah beres, urusan safety udah banyak tabungan negaranya, kemudian sahabatnya banyak karena dia orang kaya gitu, negara kaya. Dia bisa menguasai banyak orang gitu, hormat semua negara padanya karena dia punya banyak kekayaan, kepintaran dan sebagainya. Lalu dia menjadi esteem need, ingin dihargai. Sebagai negara aku ingin dihargai. Lalu aku ingin aktualisasi diri. Dia aktualisasi dirinya sebagai negara besar dengan keilmuan besar. Yang terjadi apa kemudian? Bisa saja dia menjajah, bisa saja. Menjajah secara ideologi, menjajah ini itu. Itu biasa terjadi di sebuah negara. Seperti halnya pribadi setiap orang. Tapi semesta kemudian tidak mengizinkan itu. Kalau tidak apa? Habis bumi oleh kepintaran yang bisa menggelapkan itu. Kemudian dijatuhkan lagi dalam peperangan. Sehingga dia sibuk lagi urusan yang pertama tadi. Kembali ke urusan bangun rumah, bikin makanan. Kebayang tidak maksudnya? Kalau tidak, bayangkan. Dia akan sibuk aktualisasi diri. Karena ini sudah terpenuhi. Dia akan masuk ke penjajahan. Ini berbahaya. Hati-hati di situ. Itu menurut versi semestanya. Akhirnya kemudian apa? Oh, dibuat seperti itu biar sibuk lagi urusan itu gitu. Makanya banyak orang-orang super kaya itu dibikin jatuh oleh kehidupan ini supaya apa? Supaya enggak panik enggak ketika dia punya banyak uang, beli apa lagi ya? Beli apa lagi ya? Tanah udah enggak terlalu banyak uang saya beli tanah, beli pulau aja. Betul enggak? Pulau dibeli, orang-orang bisa dibeli gitu. Dan ini berbahaya pada orang seperti itu. Dibuat jatuhlah kemudian dia dengan cara yang lain gitu. Supaya dia balik lagi urusan rasa nyaman berupa kesehatan gitu. Saya nggak nyaman walaupun saya kaya, kesehatan saya terganggu. Jadi dia sibuk ngurusin kesehatannya kemana-mana gitu. Ini yang saya sebut sebagai gelombang tadi. Ini berlaku secara individual, gelombang itu. Dia naik tinggi, dijatuhkan lagi. Biar dia naik lagi secara individual, secara keluarga juga bisa, secara kelompok masyarakat bisa, secara negara juga bisa. Makanya dibuat dia perang lagi, biar nggak aman lagi hidupnya, biar urusan ini lagi bolak-balik begitu. Ini yang kemudian menyebabkan orang lain punya kesempatan. Negara kita kan tadi di bawah, karena tertekan oleh orang-orang kuat. Begitu orang kuatnya istirahat karena konflik berkelanjutan, ini bisa bangun. Di alam liar itu seperti ini. Ada gerombolan singa. Dia memantau segerombolan kijang. Si kijang panik nih, bingung mau makan gak enak, makan jadi waspada. Tapi begitu tertangkap satu dan mereka menikmati satu makanannya, yang lain bisa tenang, betul nggak? Karena dia sudah nggak ngurus itu lagi. Ya, alam itu seperti itu. Kita harus bisa melihat alam dari sudut lain. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut agama, ya kacau, kita bingung. Kok ada sih agama menyebabkan konflik gitu? Jangan lupa, agama hanya alat untuk membuat orang baik menjadi lebih baik. Jadi kalau sudah beragama kok masih nakal, enggak bisa. Agama itu hanya alat. Bahkan bisa-bisa agama itu dijadikan alat oleh si nakal untuk berbuat nakal, bisa. Bisa, itu banyak terjadi, betul nggak? Ya. Orang baik menjadikan agamanya menjadi sumber kebaikan. Orang nakal menjadikan agamanya sumber kenakalan. Yes. Bisa. Betul. Dia nggak diubah oleh itu. Betul kan Kak Buya? Setuju. Itu fakta realitanya begitu gitu. Ya. Ya seperti itu tadi. Ada agama membuat orang baik tidak mau berperang. Oh, aku tidak mau berperang. Karena apa? Atas nama agamaku, aku tidak mau berperang. Yang satunya lagi beda. Oh, aku justru mau berperang atas nama agamaku. Nah gitu. Selalu ada paradoks dalam kehidupan ini. Ya, kayak gitu.
Ya, pawang mungkin bisa membuat singa liar untuk sejenak jinak. Tapi kapan tiba waktunya si singa liar kelaparan, dia menjadi ganas lagi. Betul nggak? Jadi agama hanya bisa menjadi petunjuk saja. Ya, petunjuk. Ini arahnya, ini arahnya, ini arahnya gitu. Tapi kalau orang yang jalan di sana ngebut, menyebabkan kecelakaan pada orang lain, jangan salahin Google Map-nya. Jangan salahin agamanya, agama hanya petunjuk. Tuh. Di dalam petunjuk nggak ada, kamu harus nabrak orang, nggak ada di situ, nggak ada nabrak orang. Ini jalannya begitu. Kalau naik mobil, ini jalannya, dicapainya dalam tempo sekian. Kan misalnya begini, jaraknya 10 km. Jadi saya akan sampai, misalnya begini, menurut Google Map, jarak di sini ke Jakarta 60 km. Ini akan saya tempuh dalam waktu 1 jam. Berarti kecepatan kita berapa? Berapa? 60 km per jam. Maka akan sampai dalam waktu 1 jam. Kita ngikut benar-benar apa kata dia. Sudah macet ngebut juga 60 km per jam. Yang salah Google Map-nya apa kita? Kita. Itu kan maksudnya ketika jalanan lancar 60 km per jam sampai 1 jam. Ini udah jalanan macet, ada orang nyebrang tetap aja 60 km per jam. Lalu yang disalahin, ini gara-gara Google Map. Dia kan hanya memberi petunjuk. Enggak, salah tafsir petunjuknya, jangan petunjuknya disalahin. Salah tafsirnya begitu. Ini apa artinya kalau ada ini tanda panah. Tanda panah berarti apa? Tikungan tajam ke kanan. Begitu sampai di tikungan tajam, langsung dengan tajam dia menikung gitu. Bus gitu. Itu maksudnya bukan disuruh nikung dengan tajam, bukan, itu tikungan tajam, jangan menikung dengan tajam. Jadi jangan pernah salahkan petunjuknya. Salahkan kita yang tidak mengerti petunjuk itu maksudnya apa gitu. Kayak tadi itu. Oh, kalau sudah Islam pasti mencapai tidak lagi di neraka, lewat neraka. Yang dimaksud itu menurut saya, benar kan Bu ya? Kalau kita sudah mencapai kepasrahan mendalam, ya ini tidak ada hubungannya dengan agama menurut saya. Itu di bagian hakikat. Oh, kalau kita sudah capai kepasrahan mendalam, pasti kita akan lepas dari urusan duniawi lagi, naraika itu tadi lewat. Tapi kalau dipahami dengan cara yang berbeda, ya pasti hasilnya berbeda gitu. Ya, siapa pernah minum kopi manis di sini? Pernah minum kopi manis? Pernah? Naikkan tangan yang pernah minum kopi manis. Sejak kapan kopi itu manis? Gak pernah. Kopi dari dulu takdirnya pahit gitu. Yang manis itu gula gitu. Tapi begitu saya bilang, pernah minum kopi manis? Pernah. Nah itu kita salah tafsir kan. Yang dibilang kopinya manis gitu. Sama kayak agama gitu. Kopinya pahit Pak, ya. Akunya manis. Tadi maksudnya gitu ya, angkat tangan gitu. Jadi kalau ada orang menggunakan agama dengan cara yang salah, jangan agamanya disalahin. Orang yang menggunakannya. It's not about gun behind the man, but man behind the gun. Alat ya alat aja udah. Kalau ada orang membunuh dengan pisau, pernah nggak pisaunya di penjara? Orangnya di penjara, bukan pisaunya di penjara. Karena dia hanya alat. Agama itu alat untuk membuat kita jadi lebih baik. Kalau ada orang buruk, berarti dia nggak benar-benar jalanin agamanya dengan baik. Gitu aja. Ya. Sederhana itu sih. Kira-kira gitu Kang Bu. Keren. Sedikit. Ibu dan Bapak, saya mungkin pengen sedikit ada perspektif dari other side gitu ya. Kalau bicara tentang tadi pertanyaan Ibu Tia, industri paling besar sedunia tuh apa sih Bu Pak? Nomor 1, senjata. Yang kedua, farmasi. Yang ketiga, tobacco sama minuman-minuman disatuin, itu jadi salah satu. Pertanyaan, kalau senjata adalah industri terbesar, perlu alat penjualannya nggak kira-kira? Nah gitu. Terlepas dari apapun itu gitu ya. Dan yang menarik tadi Pak Wayan bagus banget sih nempelnya kepada concern di mana ketika kita bicara dalam konteks kemanusiaan, semua kan sebetulnya saudara, betul nggak Bu Pak?
Sehingga kalaupun kita melihat apapun, saya memenangkan salah satu dan supaya yang lainnya hangus, berarti yang salah satunya nggak jadi saudara dong kalau gitu. Betul nggak? Yang jangan-jangan kita melihat ini saudara gara-gara dikotak-kotakan oleh identitas. Nah saya tuh kemarin baru pulang umroh ibu bapak, dan saya tuh dapat satu pelajaran menarik, salah satunya adalah peperangan Nabi Muhammad di semuanya gak ada urusannya sama agama Bapak. Tidak ada urusan peperangan Nabi Muhammad untuk membuat agama baru, memenangkan agama apapun, dan Nabi Muhammad tidak didesain untuk bikin agama baru, itu gak ada. Makanya salah satu tugas besar Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak, bukan membuat agama baru, itu gak ada. Gitu. Sehingga semuanya concern yang dilakukan bukan masalah saya pengen membesarkan tribe ini, agama ini, yang lain dimatiin. Buktinya Yahudi, Nasrani pada saat itu dengan Nabi Muhammad hidup berdampingan. Nabi Muhammad pernah punya tangan kanan, jenderalnya itu adalah seorang Yahudi, dan dua-duanya melakukan perang melawan apa? Melawan ketidakadilan gitu kira-kira. Nah jadi saya setuju sama Pak Wayan bahwa kalau kita melihat ini sebagai isu agama, di mana saya menolong sesama agama, ya balik lagi itu yang harus dipertanyakan gitu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks vision besarnya disebut rahmatan lil alamin gitu. Nah jadi saya rasa perlu bijaksana untuk menyikapi ini, nomor satu. Yang kedua, kita tahu bahwa berita juga bias ya ibu bapak. Semua memberitakan sesuai dengan kepentingannya juga gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya juga kita punya filter terhadap apapun yang kita lihat di sosial media, karena kita nggak beneran lihat langsung gitu. Dan nanti betul kalau tadi bicara ini adalah perjalanan ruh, kan si nurani ini yang akan pasti hidup gitu. Dan yang jauh lebih penting lagi ibu bapak, sorry to say, jangan sampai kita sibuk katakanlah saudara kita yang jauh, sementara tetangga dekat kita juga kelaparan gitu kira-kira. Orang-orang sekitar kita juga kelaparan gitu, kita nolong sesuatu yang jauh gitu. Nah jadi mungkin kebijaksanaan dan proporsional apapun, ya balik lagi kalau bicara dalam konteks Quran kan, lakukanlah sesuai dengan kesanggupan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana keadaan yang terbaik gitu. Tapi saya sangat setuju sekali dengan Pak Wayan, ini bukan urusan agama tapi ini urusan kemanusiaan gitu. Saya rasa gitu. Boleh tepuk tangan buat Pak Wayan, terima kasih. Makasih juga pertanyaannya Bu Tia, keren. Ada lagi Ibu Bapak? Ya, enggak. Pak Wayan, seperti kita ketahui bahwa kehidupan kita itu berulang-ulang untuk menyelesaikan karma pahala. Yang saya mau tanyakan, berapa lama roh-roh yang sudah balik menunggu gilirannya untuk balik lagi untuk memperoleh jasad baru, memulai kehidupan baru di dunia? Itu ya, terima kasih. Pertanyaannya berapa lama? Wah ini menarik. Kalau ada yang relate boleh sekalian mungkin. Ibu mau tanya sesuatu? Pak Wayan, ini saya mau nanya mengenai memilih perjalanan roh. Waktu itu saya punya kenalan di Bali, dia anak muda, DJ, terus suka mabuk-mabukan itu. Terus tiba-tiba dia kayak dapet sesuatu gitu, terus jadi mangku Pak. Nah itu perjalanan rohnya gimana Pak? Ya makasih. Mungkin dia mangku DJ ya. Iya Bapak jangan salah, pernah dengar cerita pelacur yang ngasih makan dogi gak? Minum dogi? Iya. Seumur hidupnya jadi pelacur, terakhir sebelum mati ngasih minum dogi masuk surga. Jadi yang membuat dia masuk surga apa? Ngasih minum dogi. Nah gitu. Nah kan dalam artian kan konteksnya ya itu tadi ya, identity. Tapi ini menarik ya, perjalanannya gimana gitu ya. Oke. Ya. Tadi yang pertama adalah timing Pak, timingnya, dan yang kedua gimana tuh yang awalnya DJ pemabuk tapi jadi mangku gitu, silakan. Oke. Yang pertama berapa lama? Ya waktu di sini dan waktu di sana berbeda, sehingga susah menyebutkan berapa lama dalam bentuk tahun atau abad enggak. Tapi dalam waktu cepat dan lambatnya kita bisa memperkirakan. Nah jadi begini, ada roh, satu roh itu begitu keluar dari tubuhnya,
proses reinkarnasi itu harus ada di ruang sana. Ada banyak proses di situ. Ini contoh ya gini ya. Begitu kita masuk ke bandara untuk untuk flight ke Jakarta misalnya. Pertama masuk bandara dulu, check in dulu, kemudian diperiksa dulu, security check dulu, kemudian nunggu lagi baru boarding, baru flight. Itu flight pun menunggu pesawat, masih panjang prosesnya. Jadi, tapi ada orang yang masuk bandara udah takut-takut, atau nggak mau masuk bandara, ada yang begitu, atau tidak diizinkan masuk bandara. Nah ini contoh begini, ada orang keluar dari tubuhnya karena kematian. Satu, dia tidak ingin melanjutkan perjalanan karena masih melekat kepada tempat ini. Selama dia masih ingin melekat di situ, mungkin dia akan dikasih tahu awal-awalnya, kamu nggak usah melekat di sana. Tapi dia punya free will si roh itu. Kalau dia memutuskan, enggak, aku masih ingin melihat keluarga aku di sini, bla 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 begitu. Maka dia memilih gentayangan. Maka ada banyak roh-roh gentayangan. Kalau nggak diberesin, nggak diseberangin. Jadi banyak memilih di situ. Terus kalau dia di sini aja masih belum beres, kapan dia akan membereskan proses untuk sebelum reinkarnasi tadi? Ya kan? Nah ini baru di alam kematian, baru alam keluar dari tubuh fisik, baru di alam kematian ini. Terus ada lagi yang lain. Ada orang yang mati penuh penyesalan karena bunuh diri, karena dibunuh, penuh penyesalan. Itu juga membuat dia melekat pada kemarahannya, pada penyesalannya, itu juga lama prosesnya. Terus ada lagi orang yang bukan atas kehendaknya sendiri dia diam di alam manusia ini, karena kemelekatan cinta, penyesalan dan sebagainya, tapi karena dia diberi hukuman. Karena hukuman apa? Dia melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat. Seperti misalnya melakukan peperangan yang membunuh warga sipil yang tidak berdosa. Gitu misalnya. Beda dengan peperangan antar orang sudah siap. Ya, kalau sudah sama-sama siap berperang, mereka mati secara kesatria. Tapi kalau orang sipil yang tidak berdosa dibunuh, itu disebut sang roh dalam tubuhnya melakukan kejahatan kemanusiaan yang harusnya mereka bisa hitung. Misalnya, di sasaran arah timur itu ada musuh, markasnya musuh, tembak ke sana, itu peperangan. Di sasaran selatan itu ada rumah penduduk, dia nggak ngarahin ke timur, ngarahin ke selatan, itu pembunuhan namanya. Dia melakukan kejahatan kemanusiaan pada orang-orang yang tidak sepantasnya dan tidak siap untuk menerima kematian dengan cara itu. Kecuali dia memang bergabung di situ. Orang sipil bergabung di medan perang ya salah sendiri. Ya enggak? Yang namanya berperang antar negara pasti para kesatria, para tentara. Orang sipil aman. Harusnya dia disingkirkan orang-orang sipil. Tapi orang sipilnya bergabung di situ, nah dia salah. Ada di tempat yang salah. Dengan itu kemudian ketika orang sipilnya dibunuh secara sembarangan, dia melakukan kejahatan kemanusiaan seperti bom bunuh diri dan sebagainya, dianggap oleh roh-roh pembimbing itu, kamu membuat banyak penyesalan dari roh-roh yang lain yang seharusnya tidak mati. Itu mati karena kehendak pikiranmu yang salah hitung. Kebayang sampai sini dapatnya? Maka dia tidak diizinkan masuk. Anda penjahat, tidak boleh masuk ke bandara gitu misalnya. Jadi dia tidak diizinkan. Kamu diam di sana, lihat kehancuran yang kamu sebabkan oleh keteledoranmu, kebodohanmu sendiri. Lihat. Nah di situ sebagai roh itu dia sudah menyesal karena membunuh, penuh penyesalan pula karena melihat penderitaan orang-orang yang hancur akibat perilakunya yang tidak benar itu. Itulah yang disebut siksaan neraka. Siksaan alam manusia ini yang dia lihat sebagai roh tanpa daya lagi. Kebayang nggak maksudnya? Diizinkan di situ. Sampai pada suatu kapan? Nggak tentu. Sampai mungkin dia benar-benar mencapai penyesalan mendalam. Ini. Dan nanti mungkin dia akan lahir untuk apa? Kalau boleh saya lahir, saya ingin mengabdi pada kemanusiaan. Karena pernah berbuat buruk pada kemanusiaan. Saya tentara, saya berperang tapi saya salah jalan. Salah arah menembak ini, malah sipil yang kena. Izinkan saya menebusnya dengan menjadi orang yang penuh jiwa kemanusiaan pada kehidupan yang terluka nanti. Oke, nah kalau begitu diizinkan berikutnya.
Makanya dia punya, orang-orang seperti itu punya ketulusan untuk mengabdi pada kemanusiaan, menolong orang-orang tanpa rasa takut. Itu yang kedua. Yang satunya lagi, kalau gimana dia bisa, oh saya sudah ikhlas melepaskan ini, maka dia pergi ke alam sana, langsung masuk check-in, boarding dan flight. Nah baru di sana yang pertama itu dilakukan apa? Satu rekoleksi. Berkumpul lagi dengan keluarga, dengan roh-roh orang yang kita senangi, yang kita rindukan. Mungkin kita punya orang tua yang duluan meninggal, adik yang duluan meninggal, nanti terjadi rekoleksi roh. Setelah dari rekoleksi roh, udah sedang udah happy bla 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 gitu. Rekoleksinya bukan kayak peluk-pelukan kayak gini, bukan, berbeda. Sebagai makhluk astral itu mereka hanya dalam rasa. Setelah itu apa? Reorientasi. Dilihat ini di sebuah ruang, dia dibiarkan sendiri di situ. Dikasih kilasan perjalanan hidupnya dari dia diciptakan dari benih itu sampai kematiannya. Dilihat. Dan sebagai kecerdasan semesta, tentu dia dengan mudah bisa mengerti bagian mana dari perjalanan hidup saya yang salah dan benar. Versi saya. Yang mana saya merasa berdosa, yang mana saya merasa berhutang, dia yang tahu. Tidak ada agama. Agama itu hanya di sini berlakunya. Makanya KTP nggak dibawa ke alam sana. Berlaku di sini. Karena bahkan di sana kebenaran yang dipahami oleh sang roh itu jauh lebih luas. Yang tadi saya bilang itu, kalau menurut versi agama kita benar, di sana belum tentu benar. Misalnya kayak tadi itu, di sini aja beda-beda agama, beda kebenarannya, betul nggak? Sama agama aja beda, Pak. Oh ya, sama agama, mazhabnya berbeda, kebenarannya berbeda. Tapi di sana melampaui itu. Oh, harusnya aku tidak berbuat baik ini, karena ternyata menyebabkan ini bla bla bla. Itu dia sesali. Tampaknya di kehidupan berikutnya aku harus belajar berbuat baik. Bukan sembarangan berbuat baik. Jadi mungkin dia pelajarin, dia lihat. Inilah yang sering digambarkan menimbang pahala dan dosa sendiri. Bukan ditimbang, dia mau kita yang menimbang diri kita. Setelah dalam reorientasi itu kita melihat mana baik buruk kita, lalu kita melakukan diskusi. Kalau begitu, setelah saya checklist ini, ini beberapa hutang karma saya. Saya ingin selesaikan ini. Kepada siapa saya harus lahir? Ini diskusi. Oh, di kehidupan berikutnya akan ada kelahiran ini. Kamu pilih yang mana? Mau menyelesaikan yang mana? Kalau kamu lahir pada pribadi A, potensi kamu lahir pada pribadi A, B, C, dan D. Itu potensi kamu. Mau pilih yang mana? Pada A dulu, pada B, apa C? Oke. Saya nggak tahu. Menurut kamu yang mana? Nah, kadang dia nanya pada roh pembimbingnya. Menurut saya sih kapasitas kamu cocokan di A dulu. Oke, kalau begitu. Si A kapan lahirnya? Nah, si A itu lahir tahun ini. Kalau si B kapan? Si B lahir tahun depan. Oke dah, kalau gitu saya B aja deh. Saya beresin itu aja dulu. Saya lagi mau menikmati alam di sini dulu. Bisa seperti itu. Tapi kalau dia memang harus buru-buru, kamu selesaiin. Kalau enggak, ini ada orang roh lain yang pakai ini. Oke, aku ambil aja yang itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Baru kemudian dia dikasih lihat. Ini yang akan dialami si B dari kecil lahir sampai dia mengalami ini. Dia lihatlah cerita si B itu. Seperti orang membaca skenario cerita sebelum dia memainkan peran itu dalam take actionnya. Betul nggak? Dilihatlah, oh si Arjuna itu begini, bla bla bla. Nonton dulu dia. Oh, nanti aku ketika main peran ini, aku harus menjiwai karakternya si Arjuna seperti ini. Jadi kita memainkan peran si A itu, ya, saya lihat misalnya contoh, rohnya Abu Marlo dulu ngelihat Abu Marlo itu nanti dari pesulap, begini. Oke. Karakter Kang Abu itu begini. Oke. Dia langsung mencoba. Jadi ketika saya menjiwai tubuh Abu Marlo, maka saya harus memiliki karakter seperti ini. Inilah penjiwaan saya. Gitu kata sang roh. Begitu sang roh turun untuk menjiwai tubuh itu, maka begitulah jadinya dia. Begitulah jadinya kita. Penjiwaan kita terhadap tubuh ini. Itu sudah kita lihat cerita kehidupannya. Terekamlah di Mano Maya Kosa. Di pikiran sang roh. Begitu masuk ke dalam tubuh manusia, tiba-tiba
kayaknya aku jadi apa ya nanti, apa lagi ini. Bingung kan kita mau ngapain? Tiba-tiba si Manomaya Kosa yang terbawa dari kehidupan sebelumnya, yang pernah melihat di alam sana itu, mencuat di sini. Jadilah deja vu. Kok kayaknya aku udah pernah lihat ya, sebelum ini aku pasti akan begini. Pernah nggak ngerasain itu? Pernah nggak? Kayaknya aku habis ini akan begini. Pernah nggak ngerasain? Dan benar terjadi, betul nggak? Nah itu karena kita sudah pernah melihat kilasan itu sebelumnya dalam ingatan Manomaya Kosa kita, bukan ingatan pikiran kita. Karena pikiran kita hanya alat, ini pikiran ini kan hanya otak, hanya prosesor yang memproses impuls-impuls yang datang dari luar. Tapi juga bisa datang dari dalam, yaitu Manomaya Kosa, sehingga muncul pengetahuan yang dia tidak pernah lihat di kehidupan ini, bahkan yang belum terjadi gitu. Pada beberapa orang yang memiliki bakat paranormal, nah dia bisa melihat itu. Kayaknya aku waktu itu ngelihat deh berbagai skenario itu, termasuk skenario si A, si B, si C, dia akan begini gitu. Sehingga dia tahu bukan hanya tentang dirinya, juga tentang orang lain gitu. Sehingga dia seakan-akan bisa meramalkan. Dia nggak meramalkan, dia hanya pernah melihat itu di sini, muncul kilasan itu bagi para peramal. Kebayang nggak maksudnya? Jadi proses itu macam-macam tergantung rohnya. Beberapa roh itu malah memilih, aku nggak pengen lahir dulu dah, nanti aja dah belakangan gitu. Ada yang begitu, ada yang begitu. Jadi semua tentang kapan itu tergantung kembali kepada si ini. Ya, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua tadi tentang apa ya? Saya lupa ya. Dari DJ, pemabuk. Oke. Oh ya, jadi bisa switching gitu Pak. Dari DJ pemabuk langsung jadi mangkuk gitu. Oke. Saya dulu seorang pesulap, tiba-tiba berubah jadi ustadz. Tapi nggak sehari. Oh, Pak. nggak sehari. Nggak sehari kamu ya. Habis gitu dibully lagi. Dibully. Gini. Hidup ini cuma dua. Hidup ini di bumi ini ada beberapa musim ya. Ada musim di mana habis gelap terbitlah terang. Malam 12 jam tiba-tiba matahari terbit aja udah. Tiba-tiba dia menjadi pagi. Tapi ada belahan dunia di mana dari awal dia pagi aja terus. Nggak pernah malam. Pernah lihat itu? Yang belahan lainnya malah malam terus menerus. Di bumi ini ada seperti itu. Ada roh-roh yang hidupnya dari lahir sampai mati gelap aja terus. Ada dari kecil sampai mati, dari kecil sudah spiritual terus sampai dia mati. Ada orang yang gelap, tiba-tiba berubah jadi momentum itu. Ada banyak orang seperti itu, tiba-tiba tercerahkan. Ada. Dan itu tidak sedikit, banyak itu. Kebanyakan dia dibunuh, dimatikan. Apanya dimatikan? Kalau dia memang perannya seperti itu, tiba-tiba dimatikan saja keinginannya untuk menjadi seperti ini. Entah oleh rasa sakit, entah oleh begini, entah oleh kehilangan, tiba-tiba dia mengambil komitmen. Saya contoh yang lain salah satunya. Itu 1 hari ya berubahnya. Saya tahu berapa lama. Dulu saya sangat jengkel sama orang vegetarian. Ngapain vegetarian? Kita butuh protein, kita butuh bla 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 bla. Saya jengkel sama orang vegetarian, itu nggak benar itu. Dalam tempo kurang dari 1 jam, gitu, pada 20 Mei di Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional ya, tahun 1989, kita ini mau pesta ulang tahun malamnya, mau pesta-pesta, makan daging. Pesta di Banjar, ulang tahun pertama dari Karang Taruna. Lah saya ke Banjar lah siangnya, karena sorenya penyu dan kambing mau dipotong. Sampai di situ kemudian saya lihat kambingnya, nggak ada orang nih. Saya lihat kambingnya, wah ini jadi sate ntar nih, ini jadi sate penyu nih gitu. Saya lihat ada daun di situ, saya kasih makan dia. Ini makanan terakhirmu, saya lihat. Pada saat saya memberi makan, tidak sengaja mata saya menatap matanya. Dan si kambing ngeluarin air mata. Kaget saya. Si penyu ngeluarin air mata. Kaget saya. Lalu seketika itu saya mengatakan, mulai hari ini saya berhenti makan daging. Sejak itu saya berubah jadi vegetarian.
Kebayang nggak tempo perubahannya kayak apa cepatnya gitu. Sampai hari ini. Gitu. Dan saya orang yang berkomitmen pada diri sendiri. Begitu saya mengatakan ini saya akan begini. Dan kemudian saya pikir, coba tetap makan ikan ya, kayaknya perlu deh. Gitu. Beberapa hari kemudian saya mancing, mau cari ikan di depan Discovery. Mancing ke sana itu ada terumbu karang itu. Terumbu karang kalau musim bulan purnama dia turun airnya dan saya bisa jalan ke situ. Dan saya mancing. Wih. Dapat ikannya itu segede gini. Wah, seneng, ikan gede banget ini. Begitu saya ambil ikannya berontak, mau saya masukkan ke sini, ikannya berontak, lepas. Ikannya lepas dari keranjang karena nggak berhasil dimasukkan karena dia melonjak. Kemudian saya ketarik gini, jatuh, kailnya patah, kaki saya luka oleh karang dan saya duduk di situ. Oke. Berarti makan ikan pun nggak boleh. Oke, gitu. Sejak itu saya menjadi seperti ini. Itu waktunya singkat banget gitu. Jadi kalau itu panggilan kita memang nggak bisa kita tolak. Panggilan namanya, panggilan dari dalam kita. Dibuat kita langsung mengerti, langsung sadar. Tapi kalau saya bukan panggilannya jadi begini, jadi vegetarian, mungkin muncul pembenaran. Oh berarti saya nggak boleh mancing ikan, tapi boleh beli aja langsung gitu. Iya kayak gitu jadinya. Jangan mancing, beli aja mancing, ya. Gitu. Ya, jangan mancing, beli aja langsung gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu banyak. Saya ketemu banyak. Ada banyak orang tatoan, preman, gitu. Tiba-tiba mengalami momentum pencerahan. Ku matikan, ku hidupkan kembali. Apanya yang dimatikan? Ada tubuhnya dimatikan, ada nafsunya dimatikan, ada premanismenya dimatikan, tapi dibangkitkan kembali dalam kesadaran yang berbeda. Menjadi pendeta dan sangat baik hati, penuh cinta kasih, yang dulunya banyak berkelahi. Luar biasa enggak? Jadi jangan pernah menilai buruk orang yang menurut kita, wah ini orang nggak pernah belajar spiritual, kayak gimana. Ternyata tiba-tiba dia berubah menjadi lebih baik dari kita. Jangan kaget. Jangan kaget. Pernah enggak ketemu teman yang bodohnya luar biasa waktu kecil, sekarang sukses mempekerjakan orang-orang pintar? Pernah enggak? Banyak itu. Kamu nilaimu jelek, aku paling pintar. Ternyata setelah itu dia jadi pebisnis sukses, kita yang bekerja di tempat orang bodoh itu dulu. Karena dia bodoh ilmu pengetahuan, tapi berani menghadapi risiko kehidupan sebagai pebisnis. Betul nggak? Keren. Jangan percaya pada penilaian buruk kita pada orang lain. Belum tentu mereka lebih buruk daripada pikiran kita sendiri. Kira-kira demikian. Boleh tepuk tangan, keren banget. Makasih Pak. Tapi ngomong-ngomong vegetarian, yang penting jangan makan teman sih Pak. Itu yang paling penting. Oke, Ibu dan Bapak, kita udah jam 6. Kita sebentar lagi break. Dan ini akan jadi sesi intelijen terakhir. Karena jam 8 nanti beneran gak boleh ada catatan, gak boleh ada apapun. Karena nanti kita akan beneran masuk ke rasa gitu. Karena kan si ininya udah dapat ya, saya rasa ya udah kenyang ya rasionya. Jadi nanti malam kita akan masuk ke rasa untuk lebih dalam lagi. So terima kasih Ibu dan Bapak, semoga get something ya, penuh banget, pasti overload, perlu dikunyah lagi pelan-pelan, perlu diulang lagi pelan-pelan. Tetapi message mungkin ya, kita penting untuk selalu menyadari bahwa apapun yang kita dapatkan dari siapapun, itu semua bentuknya informasi. Setuju? Informasi ini, apapun yang Pak Wayan sampaikan, saya sampaikan, kita selalu bicara bahwa kita tidak untuk meyakinkan sesuatu, kita tidak untuk diikutin, dan kalau bisa juga yang paling penting gak usah percaya-percaya amat gitu kira-kira. Karena yang terpenting adalah yang kita sharingkan adalah informasinya, tetapi kebenaran akan informasi semua datang dari apa yang kita alami langsung. Jangan sampai kita merasakan sesuatu, pinjem lidah orang, kita merasakan manis katanya, kita merasakan asin katanya. Betul tadi kata Pak Wayan, ketika ini semua tidak teraplikasikan, maka itu akan hanya ada dalam wilayah rasio. Dan yang saya kemarin bilang,
Jangan menjadi orang yang obesitas pengetahuan tapi tidak ditransformasikan kepada rasa dan perilaku dan output dan menjadi the best version dari diri kita. Gitu kira-kira. Setuju? Oke. Overall semua informasi yang kita dapetin ini mahal banget, daging banget. Jadi semoga tidak disia-siakan dan semoga kita menghargai ilmu dengan mengaplikasikannya dan dalam konteks yang namanya akhlak yang lebih baik. Sip.